Orang Merapi, mbah saya Mbah Marijan walaupun nggak langsung. Mbah Marijan itu punya adik perempuan lah, adik perempuan itu mbah saya. Jadi kalau masalah gaib-gaib saya paham mas. Rumahnya jenengan adalah pusatnya gaib di desa ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukur sendal nang dina kemis. Cakep. Ketemu aning nang jurnal Mbah Kumis. Wak. Loh. Kok sampean sing buka? Ya ora apa-apa pak lah. Hah? Pak dupak. Ada apa? Cerita mbah lah. Cerita apa? Ya sing horor-horor lah. Oh, sing horor, Ah. kuntilanak, sing seneng enak-enak, sundel bolong, sing utangnya bolong, apa genderwo sing kaya kae? Apa genderwo sing dadi politik genderwo. Cerita horor ya. Iya, Mbah. Sebelumnya Mbah Kumis mau pantun dulu. Hari Kamis pergi ke Jakarta. Cakep. Mbah Kumis mau cerita. Ke Jakarta beli kolor. Ceritanya horor. Ini Bener paling guyu-guyu. Mbah Kumis dulu pernah tinggal di Jakarta. New York maksudnya. Dari Jakarta Mbah Kumis pindah ke New York. Tahu New York? Ora. New Yorkarto. Jogja. Jogja ya. Tinggal di Jogja. Nah, Mbah Kumis sudah berkeluarga. Nah, Mbah Kumis waktu di Jogja selalu mencari rumah-rumah yang berhantu. Yang diklaim atau percaya sama masyarakat sekitar itu banyak hantunya. Men murah supaya harganya murah. Bahkan beberapa kali Mbah Kumis itu digratiskan. Pernah rumah yang buat gantung diri, pernah rumah yang orangnya sampai stres, sampai keluarganya berantakan, cerai, dan masih tinggal di situ. Nah, Mbah Kumis itu bareng di situ. Lah, yang punya itu dikasih tempat sedikit lah. Jadi pernah bareng dengan orang gila. Makanya Mbah Kumis agak gila dikit. Bayangnya di sono. Dikit warasnya. Bener dikit. Nah, itu selama tinggal di tempat-tempat yang diklaim atau dipercaya oleh masyarakat itu banyak hantunya, alhamdulillah belum pernah terjadi apa-apa. Ada penampakan, ada apa, nggak pernah. Tapi suatu ketika Mbah Kumis itu tinggal di Jalan Kaliurang KM 6,3. Itu desanya, kecamatannya itu Condong Catur. Kalau desanya namanya lupa namanya. Di situ ada tugu namanya Tugu Lele. Nah, Tugu Lele itu sangat monumental lah. Kenapa masyarakat sekitar itu membuat Tugu Lele di situ? Karena pada tahun 1980, ini kejadian belum lama berarti kan, masih banyak saksi hidupnya. Itu ada kejadian aneh. Di Tugu Lele tersebut dulu ada gorong-gorong, ya, samping-sampingnya itu pohon bambu. Ketika sore hari itu sering sekali kemunculan ikan lele itu ribuan, banyak sekali. Entah dari mana datangnya, ribuan, sampai dia itu lelenya itu di darat. Banyak sekali. Orang di desa tersebut itu kaget kan. Kaget, kejadian aneh itu ya.
ada salah satu atau beberapa penduduk desa mencoba mengambil lele tersebut dimanfaatkan atau dimasak terus dimakan. Walhasil berdasarkan penuturan saksi mata yang masih hidup karena kejadiannya belum lama ya, tahun 80-an, itu meninggal dunia. Bahkan ada, itu tentara ya, saya nggak bisa nyebutkan batalionnya, mbok salah. Itu lagi latihan, lari-lari lewat situ, melihat banyak lele kan, itu diambil, ada sekitar belasan tentara berdasarkan cerita dari masyarakat itu mengambil lele tersebut dan dimakan, meninggal dunia juga. Nah, setelah kejadian tersebut masyarakat akhirnya tidak berani mengambil lele yang jumlahnya ribuan setiap menjelang maghrib. Itu lele banyak sekali. Selang berapa bulan datanglah sosok yang misterius. Itu setengah baya, pakai adat Jawa, pakai topi kayak petani itu loh, tudung ya namanya ya. Saping. Itu ke situ kayak mengambil suatu benda dan benda itu ternyata adalah keris. Berdasarkan cerita dari penduduk di situ, ternyata ada keris Sri Sultan yang nancep di situ. Nah, lelenya ribuan. Ketika keris itu diambil oleh sosok misterius tersebut itu jalan menuju sungai. Ikan itu mengikuti ribuan di belakangnya. Terus sampai sosok tersebut itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Nah, untuk memperingati kejadian yang aneh tersebut, masyarakat bersepakat untuk membuat Tugu Lele atau monumen Tugu Lele. Nah, itu sekelumit tentang kisah Tugu Lele yang tidak jauh dari Mbah Kumis ngontrak sebuah rumah yang tidak kalah horornya dengan kisah Tugu Lele. Mbah Kumis waktu itu habis kontrakan di sekitar Malioboro lah. Di belakang Setikes Aisyah, daerah Malioboro ke selatan ya, di lupa namanya, udah lama sekali sih. Sudah habis dan nggak bisa diperpanjang, akhirnya Mbak Kumis mencari kontrakan lagi, muter-muter cari di sini ada rumah yang berhantu nggak, yang orang nggak berani menempati gitu. Nggak ada mas, cari lagi lah. Pas jalan-jalan atau naik motor muter-muter dengan mahasiswa UNY jurusan olahraga orang Lampung, teman saya, di namanya Kayen Condong Catur, desa Kayen. Nah, sampai di Kayen tersebut nggak jauh dari Tugu Lele ada bangunan tua, itu sudah penuh ditumbuhi rumput benalu sampai ke genting. Jadi rumah itu udah tertutup oleh benalu, oleh rumput. Ini rumah masih bagus, ditumbuhi rumput, kok nggak ada yang nempatin. Nah, langsung insting ini pasti berhantu, ya kan? Iya. Langsung. Lah begitu Mbah Kumis ngecek, di dalam itu memang banyak dupa. Wah, ini pasti berhantu dan orang-orang tidak berani tinggal di sini. Langsung mencari informasi ke tetangga yang dekat dengan posisi rumah itu. Maaf Bu, yang punya rumah ini siapa ya? Saya lupa namanya dulu. Rumahnya di sana Mas. Nah, langsung ke sana sama teman Mbah Kumis. Ketemulah dengan orangnya. Bu, pertama silaturahmi, yang kedua saya pengen ngontrak di tempat ibu. Yang rumah itu yang ditumbuhi dengan rumput. Ibu itu langsung kayak gini. Pertama senyum, yang kedua, itu tidak saya kontrakan mas. Kalau saya kontrakan, mesake panjenengan, kasihan jenengan. Kasihan kenapa Bu? Ya kalau saya ngontrakan ke jenengan, seakan-akan saya ngempake. Loh, ngempake gimana Bu? Gini.
kayak saya ngasih makan gitu loh. Ngasih makan gimana Bu? Terus terang saya ceritain, iya Mas, rumah itu 7 tahun nggak saya kontrakan. Karena dulu ketika saya kontrakan, paling lama itu 2 minggu, uang minta dikembalikan. Nah, pendeta saya saja, dia kan Nasrani ya, itu kuat di situ 1 bulan, setiap malam teriak-teriak. Lah, gimana Mas ini? Bu, saya mah niatnya keyakinan saya sendirilah, mereka saya hidup kita alam kita berbeda, sebenarnya nggak saling mengganggu. Tujuan saya di situ butuh tempat tinggal dan mencari rezeki gitu. Oh gitu ya, ya udah gini aja Mas, kalau Masnya tetap punya itikat seperti itu, silahkan, nggak saya kontrakan, silahkan dirawat, tidak suruh bayar, gratis tis. Lah, Masnya mau sama siapa? Sama teman saya Bu ini. Teman saya langsung seketika, Bu saya nggak ikut, langsung. Langsung sepanjang saya nggak ikut. Doh Mas, gimana Mas? Ya udahlah Bu, saya sendiri nggak apa-apa. Beneran berani? Bener Bu, saya sendiri gitu. Akhirnya selang besok hari, saya langsung minta kunci, terus tak bersihkan itu. Bersihkan sama nyuruh orang satu instalasi listrik, terus masang sanyo itu ya. Ada kamar mandi 2, ada yang kamar mandi di belakang sama kamar mandi di dalam kamar. Yang di dalam kamar nggak ada instalasi airnya, airnya tak matikan, tak tutup itulah, tak tutup. Nah, lihat bangunannya aja itu kan rumah besar di tembok tinggi ya. Lah, sumurnya itu bentuk sumur zaman dulu lah, sumur yang pakai bata, tiangnya tinggi gitu kan. Lah, ada yang aneh, anehnya gini, ada satu tembok ya, ketika dicat warna apapun akan kembali ke semula. Satu tembok itu, satu tembok sisi. Ya mungkin secara logisnya itu tembok lama, ketika dicat dia akan meresap gitu. Jadi cat yang ditambahkan itu ya ada, tapi seperti transparan, kayak laminating gitu loh, kayak buku yang buat jilid itu loh. Nah itu masih tembus, jadi dicat pertama sama aku hijau merah, tapi warna aslinya itu mirip-mirip kayak warna putih labur gitu loh, putih yang pakai kapur itu, persis seperti itu. Setelah urusan selesai, malam pertama, kalau pengantin malam pertama enak. Ini malam pertama dengan rumah yang berhantu 7 tahun nggak dihuni. Berarti itu sendirian? Sendiri. Saya tidur depan TV, nonton TV biasa lah, tak rilekskan gitu ya. Ketika ngeliap itu bahasa Indonesianya apa? Awalan tidur lah ya. Ngeliap kayaknya bahasa Indonesianya nggak ada. Iya. Ya benar. Tahu kamu yang di bawah. Ayo bahasa Indonesianya apa? Ngeliap. Pas ngeliap gitu ya, awal tidur lep gitu. Tiba-tiba ini baju langsung ditarik sama makhluk. Pus. Wah, spontan kan langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya? Tapi saya tetap konsentrasi, masih tenangkan diri gitu. Konsentrasi, tenangkan diri, terus tidur lagi. Liap lagi. Liap ya. Liap. Di perut ini, bagian sini ada makhluk kira-kira kakinya itu besarnya segini lah. Loncat-loncat banyak-banyak. Pruk. Langsung bangun lagi. Astagfirullahaladzim. Ketiga kalinya, tarik. Aku langsung berdiri, langsung cabut ke Burjo Kuningan. Kabur! Ke Burjo Kuningan. Aduh, sampai subuh. Langsung pulang, tidurnya pagi habis subuh. Keesokan harinya ketika kerja ngetik gitu,
Sudah kerasa nggak enak, jam 10-an langsung ke Burjo Kuningan sampai pagi. Besoknya lagi ngetik, udah nggak enak, rasanya nggak enak, pergi ke masjid, tidurnya di masjid sampai subuh. Terus kayak gitu. Di masjid itu cukup lama, sampai tersadar masjid itu ternyata belakangnya kuburan semua. Di daerah Kayen, ini bisa orang-orang Kayen, kalau Kayen Condong Catur ada yang lihat, kuburan Kayen yang ada masjidnya. Itu saya pernah tidur di situ berminggu-minggu sampai sadar bahwa masjid itu dikelilingi oleh kuburan. Selama ini berarti saya tidur itu dekat kuburan. Bareng orang-orang mati. Saya tidur di situ, terus loh, kok belakangnya kuburan satu ketika. Akhirnya di Burjo lagi. Selang berapa minggu ada mahasiswa UNY jurusan olahraga, ya, itu cucunya Mbah Marijan, tapi nggak langsung ya. Mbah Marijan punya adik perempuan. Adik perempuan itu mbahnya orang ini, namanya Arif. Arif orang Kaliurang. Apabila nonton video ini, saya kangen banget sama kamu. Silahkan komen ya. Nah, ini ada cerita lagi nanti buat Arif. Arif adalah korban wedus gembel Merapi. Sosoknya dulu sangat ganteng. Kalau ketika ke situ ya, ada mahasiswa lain yang dari kebidanan, yang perempuan, hampir 100% semuanya salam. Salam buat dia ya mas. Gitu. Ganteng kayak artis beneran si Arif itu. Nanti tak ceritakan itu setelah dia kena wedus gembel, kena erupsi Merapi. Itu kejadiannya pas waktu Mbah Marijan meninggal. Nah, kembali ke laptop ya. Si Arif itu datang ke kontrakan saya karena dia mahasiswa saya. Nah, datang ke situ, mas, sini saya bilangin itu. Kenapa? Masnya udah nembung di sini, tinggal di sini. Ya udah, ke siapa? Ke yang punya kontrakan, ke yang punya rumah gitu kan? Bener. Ke yang punya rumah. Bukan gitu maksudnya mas. Nih tak ceritakan. Kebetulan saya adalah orang Merapi. Mbah saya Mbah Marijan walaupun nggak langsung. Mbah Marijan itu punya adik perempuan lah. Adik perempuan itu mbah saya. Jadi kalau masalah gaib-gaib saya paham mas. Rumahnya jenengan adalah pusatnya gaib di desa ini. Wow. Pusatnya ya. Iya pusatnya itu kerajaannya di situ. Lah, masnya selama ini mesti terganggu kan? Iya, saya hampir nggak pernah tidur di sini. Kalau tidur di sini siang, kalau malam saya tidur di masjid, kadang di nonton TV di Burjo Kuningan. Masnya pengen tahu caranya, solusinya? Ya pengen. Gimana caranya? Masnya secepatnya lah itu bersemedi. Ada lorongan di rumah itu. Ada lorong, di mana lorong tersebut itu menurut pengakuan si Arif itu energinya paling kuat. Lah, saya juga sempat heran selama saya tinggal di rumah-rumah yang konon katanya dipercaya banyak hantunya, banyak goibnya, itu nggak pernah ada gangguan sama sekali. Tempat gantung diri hanya di situ. Ya bener kerajaan ya, kerajaan goib. Pusatnya. Lah, malam itu juga saya itu langsung semedi di situ. Menghadap ke barat, berdasarkan perintah dari Arif itu ya lampu suruh dimatikan semua. Lampu tak matikan semua. Saya posisi sila gini, menghadap ke barat. Intinya komunikasinya adalah minta izin tinggal di situ. Tidak ada niatan ganggu, apalagi ngusir. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika tiba-tiba ada entah itu selendang, entah itu ular. Wus, kayak di film Angling Dharma itu. Wus ngeliling ke badan gini, wus. Badan ini nggak bisa gerak, kayak rep-repen. Tindian ketika tidur kan, pernah ngalami ya? Ya, pernah. Tapi kondisinya adalah sadar. Wah, mau teriak nggak bisa, mau bergerak nggak bisa, pokoknya sesek badan, persis rep-repan tapi dalam kondisi sadar. Lu, ya Allah.
Nah, sebelumnya saya bawa HP celiring Nokia yang ada senternya. Oh, Nah, iya. pikiranku dengan ganggu itu celoroti. Ternyata tangan ini nggak bisa gerak sama sekali. Wus, kayak digubet seperti dililit ular atau selendang gitu loh. Kayak di film-film Angling Dharma dikelilingi ular gitu loh. Wah, nggak bisa gerak. Wah, sampai satu titik aku udah capek sekali. Akhirnya melepaskan niatan untuk melawan. Wis capek sih, udah capek. Akhirnya bilang gini, ya Allah, kalau memang makhluk-makhluk ini atas kehendakmu mencelakai saya atau membunuh saya ikhlas. Kalau memang ini adalah kehendakmu ya Allah, saya mau diapa-apain silahkan, pasrah. Langsung lilitan ini seperti sedikit-sedikit melonggar, longgar, tapi belum bisa berdiri, tapi bisa bicara, bisa ngomong gitu loh. Kalau tadinya kan dalam hati, ini bisa ngomong. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya nggak ada yang jawab. Jawab, gak jadi. Udah jawab langsung nggak bisa ngomong lagi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali, saya karena ketidaktahuan saya telah lancang tinggal di sini. Mohon maaf sekali, mungkin terlambat, tapi apa daya, mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan. Mohon maaf dan minta izin, saya mau tinggal di sini, ya, tidak ada niatan ganggu dan tidak apalagi niatan untuk mengusir. Tolong izinkan saya untuk tinggal di sini, mencari tempat berteduh dan mencari rizki yang halal dan thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini kok rasanya itu yang tadinya ruangan itu panas. Sehari-hari tinggal di situ, tempat berhantu itu bukan sejuk. Ternyata tempat berhantu itu rasanya geringsang, panas. Hawane. Sering bau-baunya itu nggak jelas. Kadang bau apek, bau bacin, bau wangi, itu nggak jelas baunya. Gonta-ganti gitu. Nah, terus langsung udara di situ sejuk banget kayak di dalam AC gitu. Nang kulkas, nang freezer kayak nang salju. Nah, aku langsung ke depan TV, nonton TV, nggak kerasa apa langsung tidur enak banget. Nah, wis nikmat, pokoknya tidur di situ udah nikmat lah, enak gitu. Seiring berjalannya waktu, saya ketemu dengan belum mahasiswa, ketemu dengan orang Purwokerto, dia kerja di bakul sate di daerah UGM lah. Itu dia kerja di warung sate orang Purwokerto. Ketemu sama aku, Mas, tinggal di mana? Di Jalan Kaliurang. Ngontrak apa? Iya. Aku ikut di sana, boleh enggak? Oh boleh. Masnya tinggal sama siapa? Sendiri. Bayarnya berapa, Mas? Wis gratis. Dan gratis. Yang penting ada satu kamar yang aku tempati, ada 4 kamar yang kosong, silakan kamu milih 4 kamar itu. Harus dia masuk milih kamar 1. Nah, aku kan dulu dalam 1 minggu itu 5 kota. Saya Senin ke Jogja, ini hari Kamis saya sudah ke Gombong. Senin ke Jogja lagi, ke Gombong, ke Cilacap, ke Purwokerto gitu. Dalam waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Gombong, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, sini Kroya, Senin ke Jogja lagi. Jadi hari Kamis saya pulang. Kejadiannya ketika aku ada di situ nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku menuju ke sini pulang gitu ya, ke daerah sini, itu setiap jam 2:30 pagi listrik jeglek gitu. Nah ketika dinyalain nggak bisa, listrik nggak bisa. Tapi setelah jam habis subuh diceklekin hidup. Kalau aku lagi pulang ini. Karena sudah rutinitas seperti itu, cara gue ngapalna lah, niteni orang Purwokerto tersebut, niteni. Akhirnya setiap dia tidur, ini depan pintu kayak gitu kan ada kursi lah. Kursinya itu yang di depan itu, kursi
bambu itu yang depan itu kursinya. Depan pintu gini nonton TV lah, pintunya itu nggak ditutup ceklek, diganjel karo kertas seret gitu. Suatu ketika jeglek lampu jeglek gitu, dia mau buka pintu mau ke burjo, kan nggak jauh dari burjo lah, sini Agisna gitu, mau ke burjo Kuningan itu nggak bisa dibuka, kertasnya udah nggak ada, pintunya nggak bisa dibuka. Nah karena dia orang jalanan ya, teriaknya bukan astagfirullahaladzim, tapi kurang ajar, bajingan, sebenarnya teriak-teriak ini. Kebun binatangnya Keluar semua kebun binatangnya. Teriak-teriak kayak gini, lah sampai dia lemes, nengok ini di ruangan udah penuh makhluk. Warna sing udah lebar-lebar, jadinya udah putih, gundul, wetenge glibek-glibek kayak gini, raine rata. Dia langsung semaput. Ketika bangun, dia hanya bawa dompet, bajunya masih utuh. Dia langsung pulang ke Purwokerto. Lah, selang hari Senin aku kan ke Jogja. Hari Senin ke Jogja, pintu itu udah masih terbuka. Dia nggak sempat menutup pintu. Aku masuk, tak pikirkan ini lagi makan atau di mana ya. Tak cariin, terus tak SMS, udah dibales, tak telepon, nggak nggak nyambung lah, mungkin nggak aktif sananya. Tak cari informasi ke temennya, ketemulah temennya, dia cerita, oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Terus selang berapa waktu lagi datanglah mahasiswa Amikom dari Daya Luhur. Ketemu, Mas, kontrakanku habis, aku mau ikut masnya, katanya ngontrak di Kaliurang ya. Iya. Berapa 1 bulan, Mas? Gratis. Gratis ini. Ada kamar 4 kosong, silakan milih. Oh, bener Mas? Ya makasih. Terus ikut di situ. Baru malam pertama, Mas, aku tadi malam mimpi apa? Ditarik-tarik sama makhluk hitam gitu. Wah, cuman mimpi. Selang berapa hari dia cerita lagi, Mas, kayaknya bukan cuman mimpi loh. Aku ditarik-tarik, kakinya tiba-tiba udah di luar pintu gitu. Lah itu kan cara bahasa Jawanya ke gawakolu. Kamu tahu berjalan dalam tidur, lindur itu loh. Itu bisa terjadi, mungkin kamu punya penyakit itu. Apa ya? Kamu seharusnya berobat loh, bahaya tak gitu. Lah, selang berapa hari lagi dia cerita lagi gini, Mas, tiap malam ibu-ibu samping kok nangis ya, kedengeran banget kok nangisnya sampai samping jendela. Oh, ibu-ibu itu kan suaminya kerja di UGM, satpam, kerjanya malam, mungkin dia kesepian atau punya masalah keluarga, nangis gitu. Nah, sampai satu titik dia itu main ke tetangga gitu loh. Tetangga kan punya jago Bangkok banyak ya. Mainlah ke situ, diceritain, Mas, kamu tinggal di situ. Iya, enggak ada penampakan? Apa sih ya, diceritain, ditakutin. Akhirnya dia cuman nyabrang ini loh, jalan sini itu dari sini 20 meter lah, nasi Padang itu loh. Dia ngontrak 5 juta. Milih ngontrak cuma nyabrang 5 juta daripada tempatku gratis. Itu orang Mas, namanya Waryanto, ini ingat ya, Waryanto, mahasiswa Amikom, orang Daya Luhur nih. Halo Waryanto. Lah, satu hari, awal-awal ini belum flashback lagi. Awal-awal saya sering datangin penduduk situ, orang Kayen. Hampir setiap hari kalau pagi-pagi datangin aku, Mas, ada penampakan apa? Mas, ada penampakan apa? Tapi saya tutupi, nggak ada apa-apa Bu, nggak ada apa-apa Pak. Alah bohong ini, beneran nggak ada apa-apa. Ya syukurlah kalau nggak ada apa-apa. Ada nih kejadian sing lucu, ada janda muda. Mas, kasihan tinggal di rumah berhantu, mbok tidur tempat ibu aja. Kalau pagi
Pulang ke kontrakan, nggak ada apa-apa Bu, bener. Ah, bohong. Ah, bohong. Gandul Beneran itu kisah nyata. Beneran Bu, nggak ada apa-apa. Ya syukurlah kalau nggak ada apa-apa. Nah, itu waktu awal-awal. Terus ada mahasiswa lagi, orang Purwokerto, mahasiswa AMTA. Kasusnya sama lah seperti itu. Akhirnya dia juga pindah gitu loh. Nah, setelah saya di situ 1,5 tahun, istri dan anak ikut ke sana. Sama pembantu juga. Mbak Jarel, Mama, sama pengasuhnya Mbak Jarel. Anak saya yang pertama. Pengasuh saya cuma bertahan di situ 5 hari. Tinggal di kamar, kalau kita bangun, tiba-tiba pengasuh itu sudah dusel di kamar kita. Kayak gini. Udah ketakutan. Paginya, kenapa Mbak ini? Wah, aku balik baik lah. Aku pulang aja lah ini. Kenapa? Masa setiap malam, wah ganti-ganti, ada yang manusia kepalanya gagak. Adalah macam-macam katanya ceritanya. Selalu ada penampakan. Akhirnya 5 hari kami antarkan pulang. Berangkat lagi kita, saya, istri, dan anak pertama saya sana. Anak pertama saya itu sering banget main gitu, ngobrol sama makhluk gitu loh. Mbak Jarel ngobrol sama siapa? Ini sama temen ya ini. Waktu maghrib ya agak ketakutan. Set lihat langsung tutup muka. Lihat tutup muka. Kenapa sih Mbak Jarel kok kayak gitu? Ini bapaknya ngeri lah, ngeri kenapa? Apa? Bajunya merah, wajahnya gosong ini. Wah ngeri, langsung tak gendongan. Tapi istri saya nggak pernah diganggu satu kali pun dia. Mungkin sosok yang paling pemberani yang pernah saya temuin selama ini mungkin istri saya. Dia kan perawat, dia sering kalau perawat tidur kadang-kadang kan umpel-umpelan ada ruangan tidur bareng-bareng. Dia milih lah daripada berdesak-desakan, dia milih ke kamar mayat. Tidur sama mayat dia berani. Kalau saya nggak berani. Kalau dia berani. Dan itu nggak kerasa apa-apa, tidur aja. Malah menurut dia itu kalau tidur sampingnya mayat ya nggak ada yang ganggu. Apa namanya, nggak desak-desakan gitu loh. Dia nggak mungkin dalam otaknya itu nggak ada settingan dikit pun untuk menerima hantu gitu loh. Jadi dia nggak pernah melihat hantu sama sekali. Nah, setelah istri saya berhubung setelah berapa bulan terus mertua saya kena stroke, istri dan anak langsung pulang ke sini. Saya sendiri lagi kan. Kemasukan orang Medan, dep. Hei Ahmad Fauji nih, biang keroknya nih. Setelah saya 2 tahun, kira-kira 2 tahun lebih lah ya, kemasukan ini Ahmad Fauji dengan adiknya. Ini biang keroknya nih, yang menyalahi perjanjian saya, bukan perjanjian, janji saya terhadap makhluk di situ. Nah, ketika kalau lagi saya kerja di daerah sini, Gombong daerah sini, terus Purwokerto, Cilacap, ini Fauji ini pergi, tidak tidur di situ. Jadi aman dia. Suatu ketika dia cerita sama teman-temannya dia ya kebanyakan orang Batak ya. Malah menantang gitu loh, bukan rasis Batak ini maksudnya kebetulan gitu ya. Sama sekali nggak ada niatan. Bukan rasis, ini cuman teman saya itu memang orang Medan. Nah, orang teman saya itu menantang gitu loh. Wah, nggak mungkin ada hantunya gitu kan. Mereka mengadakan pesta di situ. Pesta, ya minum lah ya. Minum, terus pohon-pohonnya ditebangin, dibakar sembari teriak-teriak. Mana ada hantunya? Ayo kita bakar sampah-sampahnya sekalian hantu-hantunya. Ini lampu Philips di belakang nih. Itu tiba-tiba meledak. Duar pecah. Dan ada satu temannya dia itu kesurupan.
kesurupan, oh langsung histeris kan, teriak-teriak mereka. Teriak-teriak, langsung temannya bawa ke HMI UIN Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Ya sembuh. Tapi akhirnya mereka cabut. Kasusnya seperti orang Purwokerto yang pertama, yaitu si kerja di bakul sate. Nah, cabut dengan kondisi pintu yang masih terbuka juga. Tak cari, ketemulah adiknya cerita Bang Fauji itu pesta-pesta sama temennya, terus di sini yo terlalu berani nantang makhluk di sini, katanya mau bakar sampah sekalian, ayo kita bakar hantunya. Astagfirullahaladzim, itu belum. Saya pulang ke situ itu bulan puasa ya, belum bulan puasa. Ini udara ruangan sudah panas lagi, udah panas. Lah kamar mandi yang dalam kamar kan tak tutup, nggak saya fungsikan. Saya tidur depan kamar ini. Pas jam 11:30 dari kamar itu pintunya tiba-tiba ada bunyi kayak dipukul lah. Pukul tapi kencang banget. Duk, aku langsung lompat. Ini misalnya adalah kasur lah ya. Ini kan ada kayunya kayak gini. Aku langsung lompat ke sini. Allahu Akbar gitu kan, langsung kondisinya jegong gitu lah, duduk di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada apa gitu kan? Aku langsung duduk depan TV. Ya ini kejadian aneh, mungkin halusinasi atau apa, nggak paham lah. Tapi ini saya mencoba menceritakan pengalaman spiritual saya. Mungkin dari pihak yang tidak percaya spiritual ini mungkin halusinasi. Tapi bagi orang spiritual mungkin meyakini. Entah itu asli atau halusinasi saya, karena saya bukan ahlinya, wallahu alam. Tapi saya menceritakan apa yang saya alami. Saya lihat TV, itu TV-nya yang di belakang itu. Itu juga TV ada kasusnya. Ada panggung kecil itu ya? Iya, yang bawah panggung itu TV-nya itu. Dari belakang TV, itu pertamanya kecil satu bola ini, kepala manusia. Tak, tiba-tiba membesar, kan aku nonton TV gini. Membesar tiba-tiba gede banget, nabrak keterit hilang. Allahu Akbar itu kan. Setelah itu hilang, langsung kilat kencang banget. Wah, buar, kilat, langsung hujan gede banget ya. Mati lampu, langsung jeglek. Kacanya kan masih kaca-kaca zaman dulu, nako itu ya, istilahnya yang diseret, nutup gitu ya. Lah, dari sana itu mata merah, kayak marah banget, rambut panjang, kayak yang di film-film, matanya merah, liatin ini, ngeri, aku astagfirullahaladzim. Lah, setelah hujan reda, kira-kira jam 2-an udah reda ya, itu lampu nyala lagi. Lampu nyala, terus jam setengah tiga, itu kan bulan puasa, saya bikin sahur rebus mie. Ke dapur bikin rebus mie. Ketika saya balik badan gini, jalan, saya nabrak makhluk kayak Casper lah. Casper itu kayak uap, air, kayak asap gitu loh, nabrak. Itu suhunya panas banget makhluk itu. Aku langsung meleleh dalam arti bukan meleleh ya. Nabrak itu langsung lunglai gitu loh. Set, jatuh langsung, tapi posisi mangkok masih dipegang ini. Astagfirullahaladzim, aku nunduk terus gini, astagfirullahaladzim. Setelah saya udah siap gitu untuk berdiri, saya terus buka mata terus berdiri. Terus kan astagfirullahaladzim, ada apa ini ya gitu. Terus keesokan harinya saya mencoba cari tahu semedi lagi di tempat tadi. Nggak ada jawaban sama sekali, isinya cuman panas. Nah, dari situ aku langsung mencari jawaban lah, kayak lagu mencari jawaban. Lah, mencari si Ahmad Fauji tadi, si biang kerok nih. Lah, mencari Fauji, ketemulah adiknya cerita. Jadi pesta-pesta, minum, terus sumpah serapah mau membakar hantu di situ. Secara tidak langsung saya menyalahi janji saya dulu. Tidak ada niatan ngusir, tidak ada niatan mengganggu, apalagi mengusir. Walaupun bukan saya, itu kan teman saya. Nah, dari situ pas 3 tahun, ini rumah sudah jadi, saya
namanya simpulkan saya harus pindah dari situ. Terus saya pulang ke sini. Tepat tanggal 13 bulan 1 2013 saya pindah ke Kroya dengan berat hati itu, meninggalkan klien yang di sana, yang pekerjaan utama kan di sana dulu. Nah itu mungkin sekelumit. Nah ini belum selesai. Kisah-kisah yang lain, waktu tinggal di situ saya dikirain orang sakti, beneran. Ada kejadian orang kesurupan, dia reuni di SMA, ben-benan gitu ya, panitianya itu kesurupan semua. Yang lain sembuh, tinggal satu anak ini, 3 hari 3 malam nggak tidur, cewek ya, 3 hari 3 malam nggak tidur, perilakunya itu, wah, ya orang kesurupan lah perilakunya kayak gitu. Ibunya ke tempat saya, mas, minta tolong, anak saya kesurupan. Minta tolong, Bu, saya nggak bisa. Nggak mungkin, masnya pasti orang sakti. Lah kenapa, Bu? Bertahun-tahun tinggal di sini. Gitu loh. Nah, terus kan, aduh, Bu, beneran saya nggak bisa, Bu. Tolonglah, Mas, tolong, ditengok, Mas. Ya saya nengok ya, Bu, ya. Saya nengok. Terus, ini misalnya pintu ya, ini ada sofa nih. Duduknya di atas ini ceweknya. Sembari ngerokokin. Terus rambutnya berantakan. Kan cewek. Terus, Assalamualaikum. Aku nengok, dia tiba-tiba kayak lihat aku itu kaget. Rokok ini tiba-tiba jatuh ke bumi karena gravitasi kan. Jatuh ke bumi karena gravitasi. Untungnya jatuhnya nggak sini, ya. Kalau ke sini kan kebakaran. Dulu saya belum punya jenggot, jadi nggak apa-apa. Nggak kebakaran jenggot, iya. Nah, jatuh ke bumi lah. Terus ketika lihat saya, dia langsung lihat shock gitu ya, terus langsung tertidur. Bangun, dia udah sembuh. Mau tambah sakti aku dikirain. Nggak diapa-apain. Besoknya ibu itu bawa buah-buahan ke situ. Makasih ya Mas, aku langsung terkenal orang sakti di situ. Memang pendeta 1 bulan, saya 3 tahun di situ. Ya waktu itu masih 2 tahun berapa bulan gitulah di situ. Nah, ada kejadian lagi di situ itu yang makhluk di situ seakan-akan seia sekata dengan saya. Contohnya gini, ada klien ya, Mas tolonglah Mas, ini saya kerjain besok harus ketemu dosen, jam 7 aku harus ketemu dosen, janjian. Mbak, aduh saya udah ngantuk sekali. Masnya minta apa tak turutin gitu. Tak temenin tidur di sini nggak apa-apa gitu kan. Dengan aku udah nggak enak bala. Intinya saya udah punya istri di sini juga perkampungan gitu ya. Dia tetap nggak mau. Kaki ini ditarik, kursinya itu lagi itu, lincak yang di depan. Tarik langsung ke belakang, teriak-teriak dia. Mas, tolong mas. Awalnya saya pegang ini, langsung lepas. Ya kan Mbak, pulang aja. Oh, ngeri bos, ya sini ya ngeri ini. Dia langsung pulang. Terus di situ memang jadi kayak orang sakti. Lihat misalnya, orang ini baik atau tidak, langsung bisa meneropong itu, langsung bisa membaca. Ya, mungkin udah semuanya itu ya, waktu tinggal di situ. Mungkin sekian lah ya, mungkin ya. Sekelumit kisah saya tinggal di Kayen, Condong Catur, dekat dengan Tugu Lele, Yogyakarta. Walaupun mungkin secara psikologis itu mungkin bisa dikatakan halusinasi, tapi saya mencoba untuk menceritakan pengalaman saya. Entah itu halusinasi atau pengalaman spiritual, itu tergantung ilmu atau disiplin ilmu yang panjenengan semua miliki gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Oke lah. Ya mungkin seperti itu aja. Silakan ditutup. Oke.
Terima kasih. Dan Oh ya, besok ada cerita. Ya, Mbah Kumis ini pernah mati suri. Jadi kalau pengen menyaksikan kisah-kisah Mbah Kumis secara spiritual, Mbah Kumis ini bukan dukun loh, tapi dari kecil punya pengalaman spiritual yang ya bisa dikatakan bisa dibagi dengan panjenengan semua. Maka kalau pengen menyaksikan kisah-kisah misteri dari Mbah Kumis, silakan subscribe ya. subscribe. Nah, untuk berlangganan. Dan ini kisahnya real ya. Sudut pandangnya silahkan monggo. Mau itu halu atau pengalaman spiritual itu berdasarkan disiplin yang kalian miliki. Oke, terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa subscribe ya, dan komentar juga nggak apa-apa. Karena subscribe itu Gratis ya. dan penting buat kita. Sekian. Oke, pribadi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.